Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ferdian dengan NIM 220705062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mode operasi dan sistem SanDisk. Nah, pada penjelasan ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin. Di antaranya adalah apa itu mode operasi, lalu apa itu ECB, lalu mengenai uh, chipper blockchaining, lalu chipper feedback, lalu output feedback, lalu ada counter mode, dan terakhir mengenai sistem SanDisk. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, mengenai mode operasi. Nah, mode operasi itu adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma enkripsi dalam berbagai situasi. Nah, mode operasi itu mengatur bagaimana blok data dienkripsi atau didekripsi, serta bagaimana blok-blok data tersebut saling bergantung satu sama lain. Mode operasi digunakan dalam algoritma sandi blok atau blok chipper yang bekerja dengan blok data berukuran tetap, misalnya 64 bit atau 128 bit. Nah, karena data asli tidak selalu berukuran kelipatan blok, mode operasi itu menyediakan cara untuk mengolah blok yang tidak lengkap dan menjamin keamanan. Nah, macam-macam mode operasi. Yang pertama ada ECB atau Electronic Codebook, lalu yang kedua ada CBC atau Chipper Blockchaining, lalu selanjutnya ada CFB atau Chipper Feedback, ada OFB atau Output Feedback, dan ada CTR atau Counter Mode. Kita masuk ke macam-macam mode. Kita masuk ke mode operasi yang pertama, yaitu mengenai ECB. Nah, ECB ini adalah suatu mode operasi yang digunakan dalam algoritma sandi blok atau blok chipper. Nah, mode ini adalah yang paling sederhana di antara semua mode operasi, namun memiliki kelemahan keamanan yang signifikan. Nah, cara kerja dari ECB yang pertama itu data plain text itu dipecah menjadi blok-blok yang berukuran sama, misalnya 128 bit untuk AES. Lalu setiap blok plain text itu dienkripsi secara terpisah menggunakan kunci yang sama. Yang ketiga, tidak ada hubungannya antara satu blok dengan blok lainnya. Jadi setiap blok itu diproses secara mandiri atau satu persatu. Nah, berikut merupakan rumus untuk mencari ECB pada proses enkripsi. Ini CI sama dengan EK dikali PI, di mana PI merupakan blok plain text KI, CI itu merupakan chipper text KI, lalu EK itu merupakan fungsi enkripsi dengan kunci K. Nah, untuk proses deskripsinya bisa dilihat di bawah ini, di mana DK itu merupakan fungsi dekripsi dengan kunci K. Lalu yang ketiga ada CBC atau chipper blockchaining. CBC atau chipper blockchaining adalah satu metode operasi dalam algoritma sandi blok atau blok chipper. Nah, mode ini memperbaiki kelemahan dari ECB atau Electronic Codebook dengan menggabungkan blok data sebelum enkripsi, sehingga setiap blok chipper text itu bergantung pada blok sebelum. Untuk cara kerjanya, yang pertama, plain text dipecah menjadi blok-blok yang sama besar dengan panjang blok algoritma, misalnya 128 bit untuk AES. Nah, lalu setiap blok dienkripsi secara terpisah menggunakan kunci yang sama. Lalu yang kedua, sebelum setiap blok dienkripsi, blok tersebut disort terlebih dahulu dengan blok chipper text sebelumnya. Lalu yang ketiga, blok pertama plain text yang disort tadi dengan inisiasi vektor, yaitu nilai acak yang menjamin bahwa enkripsi setiap pesan unik meskipun plain text dan kunci sama.
Nah, untuk proses enkripsi dari CBC bisa dilihat sendiri rumusnya. Lalu ada juga untuk cari dekripsi dari CBC ini. Nah, lalu selanjutnya ada CFB atau Chipper Feedback Mode. Nah, Chipper Feedback ini adalah satu mode operasi untuk algoritma Sandy Block atau block chipper yang memungkinkan data diproses secara serial atau satu unit kecil pada suatu waktu seperti bit atau byte. Nah, mode ini sering digunakan untuk aplikasi yang memerlukan sifat seperti Sandy Stream. Untuk cara kerja dari CFB yang pertama, sebelum enkripsi diperlukan inisiasi vektor yang acak dan unik. Lalu yang kedua, inisiasi vektor atau ciphertext sebelumnya itu dienkripsi menggunakan algoritma Sandy Block dengan kunci rahasia. Lalu yang ketiga, output dari enkripsi ini akan disort dengan blok plaintext untuk menghasilkan ciphertext. Nah, berikut merupakan rumus dari enkripsi dan juga deskripsi, kalian bisa membaca sendiri. Lalu ada OFB atau Output Feedback Mode. Nah, OFB ini adalah salah satu mode operasi untuk algoritma Sandy Block yang mengubahnya menjadi Sandy Stream. Nah, mode ini sangat mirip dengan CFB atau Chipper Feedback, tetapi berbeda dalam cara aliran kunci dihasilkan. Nah, OFB menggunakan output dari enkripsi blok sebelumnya untuk menghasilkan aliran kunci atau keystring, bukan ciphertext seperti pada CFB. Untuk cara kerja, yang pertama, OFB memulai dengan sebuah inisialisasi vektor yang unik dan acak. Lalu inisialisasi vektor itu dienkripsi menggunakan algoritma Sandy Block untuk menghasilkan aliran kunci atau keystring. Lalu selanjutnya aliran kunci ini kemudian disort dengan blok plaintext untuk menghasilkan blok ciphertext. Lalu terakhir, proses ini akan diulang dengan output dari enkripsi blok sebelumnya menjadi input untuk enkripsi berikutnya. Nah, berikut rumus dari enkripsi dan juga dekripsi di dalam OFB. Lalu yang keenam atau yang terakhir ada CTR atau counter. Nah, CTR ini adalah salah satu mode operasi untuk algoritma Sandy Block atau block chipper, di mana mode ini mengubah Sandy Block menjadi semacam Sandy Stream dengan menggunakan fungsi penghitung atau counter untuk menghasilkan aliran kunci. CTR dikenal karena fleksibilitasnya, efisiensi tinggi, dan dukungan terhadap pemrosesan paralel. Nah, untuk cara kerja, yang pertama itu counter atau perhitungan. Nah, CTR menggunakan nilai perhitungan yang berubah secara unik untuk setiap blok data. Perhitungan ini sering dikombinasikan dengan nonce atau bilangan acak untuk memastikan keunikan dan keamanan. Lalu yang kedua ada enkripsi counter, di mana setiap nilai counter dienkripsi menggunakan algoritma Sandy Block dengan kunci rahasia untuk menghasilkan aliran kunci atau keystring. Lalu yang terakhir operasi sort. Nah, aliran kunci itu akan disort dengan plaintext untuk menghasilkan ciphertext atau dengan ciphertext untuk mendapatkan plaintext saat dekripsi. Nah, berikut merupakan rumusnya. Di sini sebenarnya rumus dari enkripsi dan dekripsi hampir sama karena sifatnya itu menggunakan operasi sort. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini bisa kalian baca bahwa nonce merupakan nilai acak tetap untuk setiap pesan, dan counter i itu merupakan nilai perhitungan unik untuk blok ke i. Lalu ada juga operasi konkatenasi atau penggabungannya pada rumusnya. Lalu yang pembahasan yang terakhir, kita akan membahas mengenai sistem Sandy Stream atau stream chipper. Nah, Sandy Stream ini adalah metode enkripsi di mana data plaintext itu dienkripsi bit demi bit atau byte demi byte menggunakan aliran kunci atau keystring yang dihasilkan secara dinamis. Nah, Sandy Stream bekerja seperti Sandy Block, tetapi alih-alih memproses blok data secara keseluruhan, ia memproses data secara terus-menerus. Contohnya adalah RC4. Kita akan membahas pada slide berikutnya. Untuk cara kerja dari
Sandy stream. Yang pertama, Sandy stream menghasilkan aliran kunci atau key stream yang bersifat pseudo atau acak. Nah, data pseudo acak. Nah, selanjutnya data plain text atau data asli digabungkan dengan aliran kunci menggunakan operasi SOR. Nah, yang terakhir hasilnya adalah ciphertext atau data terenkripsi yang dapat dienkripsi kembali dengan operasi SOR dan aliran kunci yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai RC4. Nah, RC4 atau reverse cipher 4 adalah salah satu algoritma Sandy stream yang paling terkenal. Ini dirancang oleh Ron Rivest pada tahun 1987. RC4 pernah digunakan secara luas termasuk dalam protokol keamanan seperti WEP atau Wired Equivalent Privacy dan TLS atau Transport Layer Security. Untuk cara kerjanya, yang pertama, Sandy stream akan menghasilkan aliran kunci atau key stream yang bersifat pseudo acak, lalu data plain text atau data asli digabung dengan aliran kunci menggunakan operasi SOR, lalu selanjutnya hasilnya itu adalah ciphertext atau data terenkripsi yang dapat didekripsi kembali dengan operasi SOR dan aliran kunci yang sama. Jadi cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.